meningkatkan penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. من أنا لولاكم كيفما حبكم. Ada 3 golongan manusia yang terjadi setiap Ramadan berlalu. Setiap Ramadan berjalan setiap tahunnya. Pertama, golongan manusia yang tadinya sebelum Ramadan, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Orang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah, baik ibadahnya, amalan wajib dan amalan sunnatnya, memakmurkan masjid, peduli terhadap orang-orang yang butuh perhatian seperti fakir miskin dan anak yatim. Mereka berkecimpung dalam usaha bagaimana menghidupkan amalan agama di satu masjid atau musola. Artinya mereka ikut dalam usaha dakwah mengajak orang taat kepada Allah. Orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai prioritas utama dan menjadi bahan fikiran dan kerisauan mereka. Bagaimana agama ini wujud dalam kehidupan, terutama untuk dirinya, keluarganya, tetangganya, orang kampungnya, untuk umat seluruh alam. Begitu Ramadan masuk, mereka bergembira, mereka tambah taat lagi, mereka tambah rajin lagi ke masjid. Justru mereka akan bergairah mengajak orang supaya memakmurkan masjid. Mereka menambah amalan-amalan sunat di bulan suci Ramadan karena memang yakin amalan sunat di dalam Ramadan sama dengan amalan wajib di luar Ramadan, kata Nabi. Dan amalan wajib di dalam bulan Ramadan sama dengan 70 kali lipat dibandingkan dengan amalan wajib di luar Ramadan. Itulah orang yang pertama, golongan yang sangat beruntung, karena mereka paham dengan nilai-nilai agama, paham dengan nilai-nilai iman, menjadikan diri ini belajar taat dan takut kepada Allah. Begitu masuk Ramadan tambah meningkat lagi, karena Ramadan memang dijadikan bulan yang paling istimewa. Sayyidus Suhur adalah bulan daripada penuh berkah, bulan penuh rahmat, ampunan dan pembebasan daripada api neraka. Dan ingat, di dalam bulan itu juga ada dikatakan dalam surah Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Qadar, bahwa ada satu malam yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam saja, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dijadikan tahun adalah lebih kurang 80 tahun. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertepatan beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, maka dia mempunyai amalan lebih baik keutamanya daripada beramal 1000 bulan lamanya. Berarti 80 tahun orang beramal baik. Ada orang jumpa Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, maka lebih baik orang yang beramal satu malam tadi. Masya Allah, semoga kita mendapatkannya. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, kembali kita kepada golongan manusia tadi. Itu golongan yang pertama, golongan yang paling beruntung, dan berdoalah kepada Allah semoga kita dijadikan golongan itu. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang tadi sebelum Ramadan mereka adalah sebagai orang yang kelihatannya tidak begitu mementingkan agama. Orang-orang yang agamanya sambil-sambil saja. Orang-orang yang agamanya hanya biasa-biasa saja. Bahkan terkesan lalai dalam agama ini. Sering meninggalkan perintah Allah, kadang sering melanggar aturan Allah, artinya bermaksiat kepada Allah. Tetapi begitu Ramadan datang, seakan-akan mereka punya kekuatan tertentu. Mereka jadi rajin ke masjid, mereka jadi rajin baca Quran, mereka jadi orang taat seketika. Mereka menjadi orang kadang-kadang kita lihat lebih rajin dari kita, lebih alim daripada orang alim. Contohnya mereka lebih dulu datang ke masjid, lebih dulu datang masjid, apalagi subuh-subuh di hari-hari Ramadan awal-awal. Kalau kita terlambat datang ke masjid tarawehan, bisa-bisa kita dapat tempat di luar, karena makin ramainya orang di awal-awal Ramadan itu. Di mana masjid, di mana musola. Tetapi hadirin mulia, bergulirnya hari demi hari, malam demi malam, mulai berkurang, mulai menyusut. Mulailah terjadi pemunduran saf. Pemunduran dalam artian jumlah, tapi memajukan saf-saf.
Artinya tadi sampai ke belakang, sekarang sudah maju ke depan. Tinggal satu saf belakang imam. Lama-lama tak sampai satu saf. Akhirnya beberapa hari sebelum Ramadan berakhirlah keramaian tadi. Tinggallah orang-orang yang tadinya biasa ke masjid, yang tinggal di masjid. Orang banyak tadi yang mendapat kekuatan super power ketika Ramadan masuk, hilang tak kemana. Hilang lagi. Tidak jumpa lagi di masjid. Kembali ke habitat mereka dulu, tidak pernah ke masjid selama Ramadan. Belum lagi berangkat Ramadan, mereka sudah berangkat. Belum pergi Ramadan, mereka sudah pergi. Itu golongan yang kedua. Inilah golongan celaka. Golongan yang menjadikan Ramadan itu hanya sebagai rutinitas yang tidak baik. Rutinitas yang kurang baik, bahkan tidak baik. Buruk sekali. Jadikan Ramadan itu hanya sebagai ikut-ikutan, seremonial, insidental. Artinya begitulah keadaannya setiap tahun. Awal Ramadan ke masjid, mulai Ramadan berakhir hilang. Masuk tahun depan Ramadan datang lagi ke masjid, tobat lagi, taat lagi, alim lagi, baca Quran lagi, siak lagi, soleh lagi. Tapi belum lagi berakhir Ramadan, sekurang-kurangnya hanya Ramadan saja. Di luar Ramadan mereka kadang-kadang seperti orang yang tidak butuh dengan Allah, tidak butuh dengan agama ini. Hadirin mulia, ada golongan yang paling berbahaya. Golongan yang paling buruk di sisi Allah SWT adalah orang yang sebelum Ramadan menjadi orang ahli maksiat. Masuk Ramadan mereka tidak terpengaruh sedikit pun. Mereka tetap dalam kemaksiatan mereka. Kadang ada juga orang yang ketika Ramadan masuk meningkatkan kemaksiatannya, meningkatkan penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang paling celaka, golongan yang paling rusak dan bisa merusak. Maka berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita, terutama yang masih berKTP-kan Islam, mereka-mereka yang dulu orang tuanya Islam, mereka dulu orang-orang Islam tetapi sekarang menjadi lalai, menjadi orang yang sedang lupa kepada Allah, kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Kita berdoa hidayah untuk kita, juga hidayah untuk saudara-saudara kita. Semoga bermanfaat.